Ramadan menuju penghujung dan hari kemenangan sudah menanti. Di minggu terakhir Ramadan, Syahrini pun berbagi kasih bersama anak yatim yang tak tanggung-tanggung. Menurut rencana berjumlah 2.500 orang, namun nyatanya bertambah hingga 3.000 orang. Syahrini pun tampak tak menjaga jarak dengan anak-anak yatim, berbaur menjadi satu. Kedekatan bahkan sudah terlihat saat Syahrini memasuki gedung. Para anak yatim pun tampak antusias menyambut sang prinses yang dengan tulus dan ikhlas memberikan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim itu. Tidak ada jarak antara aku anak ibu angkatnya dan mereka anak-anak angkatku. Di luar perkiraan yang tadinya yang sudah official adalah 2.500 menjadi 3.000. Kita tuh kan rencana 2.500, ternyata di luar dugaan membeludak sekali. Tapi alhamdulillah semuanya terbagi, semuanya lancar. Nah, tidak ada yang ketinggalan sih, alhamdulillah. Sangat antusiasnya luar biasa dari anak-anak yatim. Memang setiap tahun sudah biasa anak yatim yang 2.000 itu memang sudah rutin. Nah, sekarang ada penambahan 500, akhirnya ada nambah lagi. Rencananya aku 1.000 lagi hari Selasa, karena belum semuanya. Kalau di sini semua kan tadi pack banget ya, karena panas banget gitu. Syahrini yang tampil mengenakan busana bling-bling lengkap dengan kerudung itu tampak bahagia seraya ingin membagi semangat kepada seluruh anak yatim. Lantaran inilah sang prinses pun menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang harus hidup di dalam perut ikan. Adik-adik yang tidak duduk rapi, Kak Syahrini tidak akan kasih uang jajan lebaran, tidak akan kasih kado lebaran. Jadi semuanya harus duduk rapi. Kak Syahrini mau cerita tentang kisah Nabi Yunus. Dulu zamannya Nabi Yunus di zaman seperti ini, kaumnya itu tidak menyembah kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus jalan sambil dalam keadaan marah ke tepi pantai dalam suasana begitu dingin, angin sepoi-sepoi, langit membiru. Tapi seketika itu pula Allah mengazab kaumnya Nabi Yunus dengan apa? Dengan angin. Jadi makanya kalau kita susah, kalau kita sedang dalam keadaan kegelapan, merasa sendiri dan merasa kita dalam hidup ini susah dan merasa kita sedih, itu kita transferkan semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat buku sama mukena, alat tulis. Kalau misalnya anak laki-laki dapat sarung ya. Dan Syahrini seakan terus meningkatkan jumlah anak yatim setiap tahunnya. Setelah 2 tahun lalu ia berkumpul bersama 1.500 anak yatim, maka Ramadan tahun ini bertambah hingga 2 kali lipat. Tapi benarkah Syahrini pun berencana akan membiayai pendidikan beberapa anak yatim yang memenuhi kriteria menghafal 30 juz Al-Quran? Benarkah 3.000 anak yatim itu dikumpulkan dari seluruh penjuru ibu kota? Tahun depan insya Allah cita-citanya 5.000. Aku kepengen nyekolahin anak yatim yang bisa hafiz Al-Quran dan hafal Al-Quran 30 juz. Tahun depan kita mau coba. Anak ini sudah terpilih betul-betul dari penjuru pelosok kota, sudut kota. Bukan anak-anak yang ditampung di yayasan yang tidurnya sudah enak, berkomputerisasi, teknologi tinggi, kasurnya bagus. Ini betul-betul tidurnya ala kadarnya, makan pun susah misalkan ya. Terus juga mau sekolah susah, betul-betul anak yatim yang betul-betul susah. Jadi memang ini sudah anak-anak
yang kurang beruntung ya, bukan susah kurang beruntung. Alhamdulillah dengan kami ini kan dari rezeki kita itu ada hak anak yatim dan dari hamba-hamba Allah yang lain kan yang mendonasikannya. Semuanya dapatnya ngasihnya kita bener-bener ke orang yang, ke anak-anak yang memang bener-bener yatim piatu gitu. Dari kisah Ramadan Syahrini, marilah kita tengok hebohnya Anissa Bahar dan sang putri Juwita Bahar berkumpul bersama sosialita ibunya. Lantas, benarkah keseruan itu adalah cara Anissa untuk mengobati sakit hati Juwita yang ditinggal menikah sang tunangan? Benarkah Anissa ingin kembali menjodohkan Juwita hingga melarangnya dekat dengan pria asal India? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Selain kisah Syahrini yang berbagi di penghujung Ramadan ini, kisah heboh lainnya terjadi pada penyanyi dangdut Anissa Bahar yang memperkenalkan sang putri Juwita Bahar kepada teman-teman sosialitanya. Lalu, seperti apakah kehebohan yang terjadi ketika Anissa dan Juwita menyanyikan lagu India bersama? Tetapi benarkah Anissa sama sekali tak mau bila sang putri berjodoh dengan seorang pria yang berasal dari India?